Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya ya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi ya, kali ini di eh, topik yang baru lagi, yaitu kita akan belajar tentang routing ya. Jadi jika kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang eh, jaringan komputer secara keseluruhan, kemudian jaringan komputer di internal network kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menghubungkan jaringan komputer antar jaringan komputer, ya. Jadi jaringan komputer kita di perusahaan kita, misalnya di kantor kita, dengan jaringan komputer di kantor yang lain. Nah, ini adalah konsep dasar dari terbentuknya internet. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, saya akan tampilkan materinya. Ya, jadi kali ini kita akan belajar tentang yang dinamakan dengan routing. Nah, apa itu routing? Ya, routing itu adalah proses untuk pencarian, ya, pencarian jalur menuju ke tujuan ya. Maka dia disebut dengan route, jalur. Misalnya nih, komputer Anda mau membuka websitenya eh, Google lah, katakanlah Google gitu ya. Maka komputer Anda akan bertanya kepada router yang ada di dekat Anda. Kalau Anda di rumah biasanya dia ada di apa namanya WiFi yang ada di rumah itu ya, entah itu pakai IndiHome atau apa ISP-ISP yang lain. Nah, nanti dari router itu dia akan bertanya lagi ke router yang lain. Ini mau request ke Google nih, lewat mana jalurnya? Lewat sini apa lewat sini? Nanti dia juga akan seperti itu. Nah, jadi intinya routing ini adalah cara untuk mencari jalur menuju ke tujuan. Ya, tentunya ini dia melewati berbagai network yang berbeda-beda. Jadi kalau kemarin kita kerangka berpikirnya itu masih berada dalam sebuah jaringan komputer, sekarang kita ubah mindset kita menghubungkan antar jaringan komputer ya. Nah, jadi seperti itu. Tujuannya adalah untuk mencari jalur terbaik. Terbaik itu maksudnya bisa tercepat ya ke tujuannya. Kemudian dibutuhkan algoritma ya. Contoh, ini saya melakukan ini perintahnya trace route ya. Jadi kalau Anda selama ini mengenal dengan ping, ada lagi perintah namanya trace route. Trace route kemudian tujuannya. Maka nanti dia akan menampilkan router-router yang dilalui ya. Ini biar apa namanya hasilnya agak apa namanya banyak routernya ya. Ini saya coba dari rumah kemarin ya, dari rumah saya menggunakan ISP-nya MyRepublic di rumah, kelihatan di sini ya. Nah, itu ini adalah router-router yang saya lewatin untuk menuju ke google.com. Nah, seperti itu. Jadi saya melewati 9 router. Anda lihat di sini, IP-nya berbeda-beda semuanya. Ya, artinya network-nya juga berbeda-beda. Ya. Nah, jadi ini adalah routing ini bagaimana data itu bisa melewati network yang berbeda-beda. Nah, itu namanya dengan routing. Ya. Oke, seperti tadi ya. Jadi nanti seperti ini konsepnya. Dia lewat mana, lewat mana, lewat mana, lewat mana. Nah, seperti itu. Nah, oke. Eh, ini adalah konsep dasarnya. Seperti ini. Nah, di router ya alatnya namanya router secara fisik dia mirip dengan switch ya cuman dia fungsinya berbeda ya. Router itu memiliki namanya routing table itu dia menyimpan informasi dari router yang dikenalnya dia. Contoh sekarang ini saya di A ya. A itu dia punya link, punya jalur ke B, A punya jalur ke C, A punya jalur ke E, dan A punya jalur ke F. Itu yang secara langsung ya, yang secara langsung. Nah, di sini A ke B, destination-nya B, tujuannya B, next hop-nya adalah B itu sendiri. Karena ini namanya direct link, link secara langsung. A ke C juga seperti itu, A ke D, nah ini, A ke D, dia bisa tahu D itu melalui C. A ke C, C ke D. Jadi di sini yang tahu D itu router D adalah C. Maka si router C ngomong ke A, saya punya link loh ke router D, kasih tahu ke A. Kalau kamu mau ke router D, maka kamu bisa lewat saya. Nah, seperti itu ya. Jadi source-nya A, destination-nya D, maka dia lewatnya C. Ya, oke, seperti itu ya. Router A, destination-nya G, maka dia lewatnya F. Ya, oke, seperti itu ya. Itu gambaran kasarnya seperti itu, gampangnya ya.
Nah, kemudian di setiap jalur ini dia ada cost-nya, ada biayanya. Nah, nanti cost ini bisa macam-macam tergantung dari algoritma yang digunakan. Bisa apa namanya jarak, bisa bandwidth, bisa apa namanya apa itu waktu tercepat dari kedua titik itu dan lain sebagainya. Tergantung dari algoritma yang akan kita gunakan nanti, ya. Oke, anggaplah biar gampang ini semuanya path-nya satu gitu ya. Maka kalau dari apa namanya? Kalau dari A ke D, ya, mau dari A ke D, maka dia akan A ke C ke D, maka dia cost-nya untuk menuju ke D adalah 2. Kemudian dia juga sebenarnya bisa ke D melalui A, B, C, D. Cuman cost-nya lebih mahal, yaitu 3 ya. Karena A ke B 1, B ke C 1, dan C ke D 1. Jadinya dia cost-nya 3. Kalau A langsung melalui C, cost-nya hanya 2. Atau mungkin melalui F. A ke F, F ke G, G ke D. Itu juga cost-nya 3. Nah, maka algoritma routing itu akan menentukan yang paling pendek yang mana. Nah, itu yang akan dipilih. Sehingga kita bisa terhubung ke server yang ada di luar negeri sekalipun itu dengan sangat cepat. Ya, oke, seperti itu. Nah, jadi satu parameter itu nggak cukup, ya. Nanti kita akan belajar beberapa parameter, ya. Nah, kemudian jumlah router di internet itu kan ada banyak, Pak. Bagaimana agar routing tabel di router kita itu tidak overload? Nah, maka dia nanti ada aturannya. Dia hanya akan mengenal beberapa router yang terdekat saja. Dia nggak akan mengenal semua router. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika misalnya ada router yang mati, Pak, jalurnya kan berubah. Bagaimana caranya? Nah, itulah salah satu dari fungsi router itu sendiri. Jadi dia akan mencari jalur alternatif menuju ke tujuan ketika jalur biasanya itu terputus, ya. Oke. Nah, beberapa algoritmanya yang pertama adalah static routing. Static routing itu si network adminnya dia ngeset manual, ya. Jadi dari router 1 ke router 2 ini di set manual. Ini IP-nya sekian, router 2 ke router 3 IP-nya sekian, router 1 ke router 3 IP-nya sekian. Anda perhatikan IP-nya beda-beda ya. Satu ke 2 itu IP-nya 12, satu ke 3 itu 13, dan 2 ke 3 itu 23. Ya. Jadi ini data akan melewati ke IP yang berbeda-beda. Artinya data Anda akan melewati network yang berbeda-beda. Itulah gunanya routing dan itulah perbedaan antara router dan switch. Oke. Nah, jadi dia harus di setting manual ya oleh network adminnya. Nah, masalahnya adalah misalnya ketika ada switch yang rusak, ada router yang rusak di antara static routing itu, ya sudah selesai. Dia nggak bisa mencari jalur alternatif karena dia dikonfig secara manual, ya. Oke. Jadi jika ada link yang rusak, ya sudah dia nggak bisa. Jadi dia taunya misalnya kalau misalnya nih contohnya, kalau saya dari alun-alun Malang Kota mau ke eh, Arjosari misalnya, atau Arjosari ya, terminal ya, Arjosari. Nah, itu Anda bisa lewat misalnya Jalan Ahmad Yani, terus Basuki Rahmat, terus ke utara, terus itu. Ternyata Jalan Ahmad Yani ada perbaikan, ditutup jalannya. Sebenarnya dari alun Anda bisa lewat ke Balai Kota. Dari Balai Kota Anda bisa lewat ke Rampal, dari Rampal ke utara. Nah, itu yang alternatif. Tapi kalau pakai static routing, Anda memberitahu kendaraan Anda bahwa ke Arjosari itu hanya lewat Jalan Ahmad Yani, tengah kota, Basuki Rahmat, dan seterusnya. Maka ketika jalan itu rusak, ya sudah. Kendaraan Anda nggak bisa mencari jalur alternatif. Ya, itu kelemahan dari static routing. Ya, ini contohnya. Nanti akan saya berikan simulasinya. Ini di paket tracer ya. Ini sudah saya buatkan simulasinya. Nah, jadi di sini di set static. Jadi kalau mau ke subnet ini ya 10.112 ini, maka dia lewat ini ya. Dan sebaliknya kalau dia mau ke network sini ke 10.111 maka dia lewatnya ini. Perhatikan ya. Ini adalah IP routernya, ini adalah IP tujuannya. Ini subnetnya. Oke. Nah, ini contohnya ya yang tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang ada lagi namanya NAT.
NAT itu dia masquerade. Masquerade itu dia menutup, ya, menutup IP dari kliennya. Jadi gini konsepnya. Pada dasarnya setiap perangkat di jaringan komputer itu dia hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang sama. Itu konsep dasarnya, ya. Maka bagaimana Pak ketika routing tadi kan subnetnya berbeda, networknya berbeda. Nah, maka ada yang pertama tadi static routing. Nah, di sini ada NAT, Network Address Translation. Itu di IP masquerade. Ini yang banyak sekali digunakan di router-router yang kita gunakan di rumah-rumah, ya. Jadi IP masquerade itu seperti ini, ya. Jadi di sini itu apa namanya? IP asalnya 10.0.0.1, kemudian dia akan di masquerade, akan diubah menjadi IP routernya, gitu. 150.150.1 gitu. Kemudian dari ini dia akan dikirimkan ke servernya. Nanti di sini di internet ini banyak sekali NAT yang itu banyak sekali. Dan begitu sebaliknya dari apa server dia menuju ke 10.10.1, maka dia servernya ini datanya itu akan diubah menjadi 150.1. Ini namanya reverse NAT, gitu ya. Jadi dari sini keluar dia IP-nya akan diubah, dari luar ke dalam dia IP juga akan diubah. Karena pada prinsip dasarnya jaringan komputer itu device-nya hanya bisa berkomunikasi dengan device yang di jaringan yang sama. Nah, itu ya. Jadi dengan seperti ini kita bisa menghemat IP publik. Jadi cukup satu IP publik, di sini mau ada 1.000 klien nggak ada masalah. Semuanya akan diubah menjadi IP dari IP publik ini. Hanya cukup satu saja IP publik. Nah, seperti itu ya. Tapi efeknya apa? Klien-klien yang ada di sini tidak bisa diakses secara langsung oleh ini di luar, di apa namanya di luar network kita, gitu ya. Kecuali Anda pakai reverse NAT. Nah, reverse NAT ini dia mirip kayak static routing tadi. Jadi harus di mapping. Cuman kalau static routing tadi kan nge-mapping IP. Kalau reverse NAT kita biasanya memapping port. Jadi IP 150.1 port sekian itu bisa lari ke klien A, port sekian lari ke klien B, port sekian lari ke klien C. Nah, seperti itu. Dengan demikian kita hanya membutuhkan satu IP public saja, ya. Oke, nah seperti ini contohnya. Ya, ini menggunakan apa namanya NAT, ya. Ini ada yang biru, ada yang ungu, ya. Ini subnya berbeda, Anda perhatikan subnya berbeda. Nah, di sini di NAT. Jadi nanti kalau Anda coba simulasi ini, Anda lihat di sini trafficnya itu asalnya dari router 0, dari router ini. Si server ini nggak tahu kalau traffic ini sebenarnya dari klien yang ada di belakangnya router 0. Nah, seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan NAT. Oke, ini config-nya seperti ini. Nanti silakan dicoba ya. Oke. Nah, sekarang dynamic routing. Kalau tadi kan static routing ya, sekarang dynamic routing. Dynamic routing itu dia bisa mencari sendiri jalurnya menuju ke tujuan. Bisa lewat sini, bisa lewat yang ungu, seperti ini, bisa lewat yang hijau, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa otomatis mencarinya. Nah, ada algoritmanya. Ya, jadi jangan dikira di jaringan komputer ada algoritmanya. Oh, ada dong algoritmanya ya. Nah, dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama intra domain routing. Jadi routing di dalam satu domain yang sama. Dan yang kedua adalah inter domain routing. Jadi routing antar domain, gitu ya. Jadi biasanya ini intra itu di dalam sebuah instansi. Ya, kalau inter itu antar instansi. Ya, seperti itu. Oke. Ada beberapa protokol routing algoritmanya yang ada di intra domain routing atau intra network routing ya. Kita akan bahas yang intra dulu. Yang pertama distance vector. Distance vector itu dia tell your neighbor when you know about everyone. Jadi kayak tadi misalnya si router A dia tahu punya link ke B dan E. Maka router dia kasih tahu router B, saya punya loh link ke B dan E. Maka si router B akan tahu, oh ternyata saya bisa mencapai ke router E melalui router A. Nah, seperti itu ya. Cuman nanti ini efeknya network table-nya jadi gede banget, routing table-nya jadi gede banget nanti ya. Nah, ini ada algoritmanya namanya Routing Information Protocol, disingkat dengan RIP.
Kemudian Interior Gateway Routing Protocol disingkat dengan IGRP, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah link state. Link state itu dia hanya menginformasikan ke router yang lain tetangganya saja. Jadi misal si A, tadi router A ya, dia punya tetangga langsung B sama E. Maka si A akan ngasih tahu ke B, saya punya link ke B dan E. Sudah itu saja. Jadi dia nggak ngasih tahu ke semuanya. Jadi nanti data akan dilempar ke router sebelahnya. Kemudian setelah itu ya terserah router sebelahnya mau dilempar kemana lagi. Ya itu yang link state. Ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, yang distant vector routing. Ya. Nah, di sini asumsi dasarnya adalah setiap router tahu alamatnya dia sendiri dan dia tahu cost biaya untuk menuju ke tetangganya langsung, directly connected neighbor, ke tetangganya, ke sebelahnya langsung, ya. Kemudian dia menggunakan algoritma Bellman-Ford namanya. Nah, dia mengirimkan informasi routing table tadi hanya ke tetangganya saja, gitu ya. Nah, nanti di sini untuk berpotensi untuk menjadikan loop, ya, karena tetangganya kan tahu nih, oh tetangga saya punya link ke sana, dikirimkan, nanti yang tetangga satunya juga punya, oh tetangga saya punya ke sana, nanti paketnya bisa muter aja seperti itu ya. Nah itu dia disebut dengan poison reverse. Sorry, ini kebalik ya, poison reverse. Jadi nanti loop aja paketnya, nggak akan selesai. Nah itu untuk memitigasi atau menghindari hal tersebut digunakan namanya split horizon. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini contoh ya, algoritma Bellman-Ford ya. Router A, B, C, D dan E. A ke B itu cost-nya 7, B ke C 1, C ke D 2, D ke E 2, E ke A 1 dan E ke B 8. Dia punya dua tetangga ya, A dan B. Oke. Ya, nah dibuat tabel seperti ini. Yang nggak diketahui ini pertama ya, dia infinite ini nggak tahu ya. Ada lambang infinite dia nggak tahu. Oke. Sekarang router D dia akan mengirimkan informasi ke router E. Ya. D akan kirim ke E. D tidak punya direct link ke A, maka dia infinite. D tidak punya direct link ke B, maka dia infinite. D punya direct link ke C. Dia tahu cost-nya 2. D punya direct link ke dirinya sendiri, 0. Ya. Dan D punya direct link ke E, cost-nya 2. Ya. Oke. Nah, dia ngasih tahu nih, ini dikasih tahu ke E. Maka E bisa tahu, oh ternyata kalau saya ke D, E ke D itu cost-nya 2. Ya. Dan D punya link ke C. Maka cost saya ke C adalah 4. Dari mana 4? Saya ke D2, D ke C, ini 2. 2 tambah 2 jadinya 4. Maka sekarang si E punya link ke C. Punya jalur ke C, yaitu cost-nya 4 melalui D. Oke, bisa dipahami ya? Nah, lagi sekarang nih. Sekarang B. B ke A itu cost-nya 7, jaraknya 7. Ya. B ke B 0, dirinya sendiri. B ke C 1, direct link. Dan B ke E itu 8. Jadi dia awalnya hanya tahu ini, dan ini. Yang direct link saja. Kemudian dia ngasih tahu ke A nih. Kasih tahu ke A. Maka di A, itu dia tahu jarak ke B adalah 7 karena direct link. Kemudian A tahu jarak ke C adalah 8. Dari mana? A ke B 7, B ke C 1. Nih, 7 dan 1 jadi 8. Oke, dan seterusnya. Ya. Oke, nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, bagaimana sekarang terhadap link failure kalau ada jalur yang rusak seperti ini? Ya. Nah, maka dia akan propagasi itu dia akan mengirim informasi bahwa A kehilangan jalur ke E. Maka dia akan info ke B. Ya. Dia akan info ke B. Sekarang saya nggak punya jalur ke E, maka B harus mencari tahu kalau jalur ke E itu dia masih punya nih. B ke E punya direct link ya. B ke E itu direct linknya dia
5. Ya, seperti itu. E ke B, nah ini 5. Ya. Dan E ke A ke E jadinya 12. Kok bisa 12? Muter dia. Kalau dia mau ke A, maka dia harus lewat B dan B ke A. 8 ditambah 7. Nah, seperti itu. Sorry, 5 ditambah 7 tadi. 8, 5 tambah 7. Nah, seperti itu ya. Terus seperti itu. Sampai semuanya dapat informasi yang benar. Ketika dia linknya up lagi, propagasi lagi, kirim lagi informasinya. Sampai semuanya dapat update terbarunya. Oke ya. Itu tadi algoritma Bellman-Ford seperti itu ya. Sekarang kita lihat bagaimana RIP itu berjalan ya. RIP itu dia lowest hope ya. Dia akan mencari jalur terpendek gitu ya. Maksimum hope-nya maksimalnya 15 gitu. Kalau dia lebih dari 15 maka dianggap dia unreachable, dia nggak tahu. Nah, ini untuk menghindari tadi yang loop tadi ya, seperti itu. Kemudian dia akan membroadcast semuanya. Nah, ini full routing table are sent in update. Jadi akan dikirimkan full routing table. Nah, ini dia bisa memenuhi memori dari router-router yang lain. Begitu. Oke, sekarang kita akan lihat yang EIGRP. Nah, ini sebenarnya mirip dengan RIP tadi, cuman yang ini menggunakan distance vector. Distance vector itu awalnya dia hanya dimiliki oleh Cisco, oleh router Cisco, kemudian dia di open pada tahun 2013. Begitu ya. Nah, ini dia menggunakan distance vector. Distance vector itu dia mengukur jarak ke tetangga-tetangganya itu berapa gitu. Kemudian EGRP ini hanya mengirimkan incremental update. Jadi nggak full tabel tadi ya, yang seperti yang RIP tadi gitu. Kemudian dia punya menyimpan 2 tabel, yaitu neighbor tabel dan topologi tabel gitu. Jadi yang tadi informasi yang banyak tadi itu disimpan di topologi tabel. Kalau tetangganya dia disimpan di network tabel. Nah, yang diberikan ke router tetangganya itu yang network tabel ini. Yang topologi tabel ini nggak diberikan. Nah, tapi dia tahu nih peta secara keseluruhan gitu ya. Tapi dia tahu. Oke, kemudian ada lagi yang namanya OSPF ya, OSPM, Open Link State Protocol ya. Itu dia menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, Dijkstra ini kalau mungkin Anda masih ingat kalau di apa nih ya? Logi algoritma kalau nggak salah ya. Nah, di Dijkstra ini dia akan mencari jalur terpendek gitu. Dia akan mencari jalur terpendek ya, shortest path. Biasanya Dijkstra itu dipakai di salesman traveling problem. Nah, TSP ya. Traveling salesman problem biasanya seperti itu. Ya, jadi dia akan mencari jalur terpendek ya. Nah, kemudian dia maintain link state database ya. Jadi dia itu mengirimkan really network topology map. Jadi topologi yang utuh itu yang akan disimpan oleh dia. Nah, ini membutuhkan memori yang cukup besar, SPF. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengirimkan itu sebelumnya kita ngomong dulu linknya. Linknya itu kalau pada OSPF itu dilihat dari eh, bandwidth interface dari tetangganya dia gitu. Jadi yang bandwidthnya paling gede dianggap dia itu yang paling baik linknya. Nah, gitu ya. Kemudian dia mengadvertise dan mengumumkan its link cost. Jadi dia punya routing tabel diumumkan ke tetangga-tangganya, itu namanya hello prosedur. Gitu ya. Karena dia mengirimkan semua routing tabelnya, maka dia eh, bisa dibilang dia melakukan namanya flooding. Flooding itu mengirimkan data dalam jumlah yang besar, yang banyak ke semua arah gitu. Dan itu kalau dia linknya nggak bandwidthnya nggak tinggi, nggak besar bandwidthnya, dia bisa membuat bottleneck justru ya. Itu yang OSPF gitu. Nah, itu yang internal. Kemudian ada yang eksternal. Ini yang antar antar network ya.
Nah, ini disebut dengan BGP. Nah, BGP ini adalah protokol yang digunakan oleh internet saat ini. Gitu ya. BGP itu dia router untuk apa namanya mengatur lalu lintas data yang ada di internet. Nah, gitu. Nah, BGP itu mengatur routing antar autonomous system, ya, bukan antar router kayak tadi ya. Kalau di sini ada namanya AS autonomous system. Nah, AS itu dia punya beberapa router di dalamnya, gitu ya. Jadi satu autonomous system dia punya beberapa router di dalamnya. Nah, AS ini autonomous system ini dia punya number, namanya AS number ASN, ya. Nah, ini biasanya dimiliki oleh internet service provider atau university, ya. UIN punya AS numbernya. UIN itu ini 131781 AS 131781. Nah, ini gambar ini Anda bisa lihat di bgp.he.net. Nah, nanti akan muncul apa namanya AS number dari ISP Anda itu terhubung kemana saja. Jadi kebetulan UIN ini terhubung ke, kalau nggak salah ini ke Indosat ini. Ini AS numbernya Indosat, kemudian dia terhubung ke AS number lagi yang lain dan seterusnya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah apa namanya AS number milik e-Commerce Republik. Ya, ini ketika saya dari rumah, ini saya pakai Republik di rumah, dia AS number dia terhubung ke beberapa AS number yang lain. Jadi sebenarnya ISP itu mereka saling bekerja sama untuk mengirimkan data dari ISP yang lain. Nah, ini menggunakan routing namanya BGP, dan BGP itu dia tidak mengirimkan paket antar router, tapi dia mengirim paket antar AS, ya, autonomous system. Yang mana di dalam sebuah autonomous system itu terdapat banyak router di sana di dalamnya, ya. Silakan Anda coba buka ini websitenya bgp.he.net, ya. Nanti Anda tinggal lihat di mapnya IPv4 map atau IPv6 map, nanti akan muncul map seperti ini. Ya, nanti Anda bisa lihat ini punya siapa. Nah, begitu, ya. Oke, jadi seperti ini. BGP jalannya adalah AS1 dia punya informasi ke AS2 dan AS6. Kemudian dia akan AS2 punya informasi ke AS3 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan dilempar sana, lempar sana, lempar sana dan seterusnya. Gitu ya. Jadi AS1 ke AS3 tujuannya ya dia bisa lewat AS2, dia bisa lewat AS6, kemudian AS5, kemudian AS4, baru ke AS3 dan seterusnya. Ini ada banyak nanti. Di internet itu ada banyak yang seperti ini tadi petanya. Ya, caranya seperti ini. Oke, baik, demikian untuk materi pertemuan kali ini. Jika ada yang tanyakan, silahkan Anda kirimkan ke grup Telegram kita, ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.